Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Saputra, NIM 2019 11234. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai tugas kedua mata kuliah medan elektromagnetik. Nah, di sini tugasnya. Nah, ini adalah tugasnya. Nah, untuk tugasnya sendiri itu ada dua soal. Ini soal yang pertama dan soal yang kedua. Nah, kita bahas untuk soal yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk soal yang pertama itu soalnya sebuah muatan garis dengan kerapatan 2 mikrokolom per meter berada pada dengan sumbu Z, maka tentukan medan listrik pada koordinat P1, 2, 3 apabila panjang muatan A min tak hingga lebih kecil dari Z lebih kecil dari tak hingga. Nah, di mana di sini yang diketahuinya itu adalah rho L itu 2 mikrokolom per meter, kemudian P-nya itu 1,2,3. Nah, yang ditanyakan adalah yang ditanyakan adalah E rho. Nah, di mana rumus E rho sendiri itu sama dengan rho L per 2 pi epsilon 0 rho dikali A rho. Nah, di mana sebelum kita masuk ke rumus ini, pertama kita menentukan R-nya terlebih dahulu. Nah, untuk R ini nanti akan kita gunakan sebagai arrow, sebagai pengganti arrow. Nah, R itu sama dengan R XY kurangi R aksen XY. Sama dengan X AX ditambah Y AY dikurangi AX dikurangi 2 AY. Nah, ini untuk nilai R-nya. Kemudian R mutlaknya itu akar X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat. Nah, ini adalah nilai R dan R mutlaknya. Nah, selanjutnya masuk ke arrow. Nah, untuk arrow sendiri itu sama dengan nilai R per mutlak R. Nah, nilai R ini kan tadi sudah kita dapat dan mutlak R. Nah, tinggal kita masukkan saja. Untuk nilai R-nya sendiri itu X kurang 1 AX ditambah Y kurang 2 AY per akar X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat. Nah, ini adalah R per mutlak R. Nah, selanjutnya masuk ke rumus E-nya. Nah, untuk E-nya sendiri itu tadi yang atas yang sudah kita bahas itu rho L per 2 pi epsilon 0 rho kali A rho. Nah, tinggal kita masukkan nih. Rho L-nya itu tadi kita sudah diketahui yaitu sebesar 2 mikrokolom per meter per 2 pi epsilon 0. Nah, yang rho ini kita ganti dengan nilai mutlak R. Nah, jadi di sini adalah mutlak R itu akar X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat dikali dengan arrow tadi itu adalah R per mutlak R. Jadi dikali X kurang 1 AX ditambah Y kurang 2 AY per akar X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat. Nah, sama dengan, nah untuk 2 mikrokolom ini itu jadi 10 pangkat min 6 per 2 pi. Nah, untuk epsilon 0-nya sendiri itu 8,854 kali 10 pangkat min 12 akar X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat dikali X kurang 1 AX tambah Y kurang 2 AY per akar X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu saya mengambil nomor 3 karena di soal kita di perkenalan ini memilih 2 soal dari ketiga soal. Nah, saya yang soal kedua memilih yang nomor 3. Nah, soalnya itu pada ruang hampa.
terdapat 3 buah muatan bidang dengan, nah yang pertama muatan 1. Dia kerapatan muatannya itu ada 3 nanokolom per meter kuadrat berada pada Z sama dengan -4. Kemudian muatan yang kedua, itu kerapatan muatannya itu -8 nanokolom per meter kuadrat berada pada Z sama dengan 4. Kemudian ada muatan yang ketiga, itu kerapatan muatannya adalah 6 nanokolom per meter kuadrat berada pada Z sama dengan 1. Nah, di soal nomor 3 ini atau kita disuruh menentukan medan listrik pada A 2,5, B 4,2, C -1, -5, D -2, -4,5. Nah, untuk soal yang kedua ini akan kita coba jawab. Nah, langkah yang pertama itu kita masukkan rumus E. Nah, untuk E yang pertama dulu yang kita cari adalah E1. Itu rumusnya rho L1 per 2 pi kali epsilon 0 kali R dikali A1. Nah, di mana untuk nilai R ini kita bisa mencarinya dengan rumus sebagai berikut, itu R1 sama dengan RP dikurangi R1. Nah, RP-nya itu -5AZ dikurangi min R1-nya itu -4AZ. Nah, sama dengan min AZ. Nah, nilai R1 kita dapat min AZ. Kemudian mutlak R1 sama dengan akar -1 kuadrat sama dengan 1. Nah, setelah nilai R ini kita dapat, udah kita peroleh, kita bisa lanjutkan masuk ke rumus yang tadi yang rho L1 per 2 pi kali epsilon 0 kali R dikali A1. Nah, sekarang tinggal kita masukkan rho L1. Nah, muatan 1 itu besarnya 3 nanokolom. Nah, tinggal kita masukkan. Kita rubah jadi 3 dikali 10 pangkat -9 karena nano. Sentimeter kuadrat per 2 pi. Nah, epsilon 0-nya sendiri adalah 8,854 kali 10 pangkat -12. Nah, R-nya ini adalah dikali -1 dikali min AZ per 1. Nah, didapat hasilnya untuk E1 adalah -53,92 AZ. Nah, selanjutnya kita mencari E2-nya. Nah, untuk E2 sendiri rumusnya masih sama, itu rho L1, rho L2. Maaf ini ada kesalahan penulisan, jadi maksudnya rho L2 per 2 pi kali epsilon 0 kali R kali A2. Nah, langkah yang dilakukan itu sama seperti tadi saat mencari E1, itu kita menentukan R-nya dahulu, R2 itu sama dengan RP dikurang R2. Nah, di mana RP itu bernilai -3AZ dikurang R2-nya itu adalah 4AZ. Nah, didapatkan hasil -7AZ. Nah, untuk R mutlak 2 sendiri itu akar -7 kuadrat, itu sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke rumus yang pertama tadi, yaitu rho L1, rho L2 per 2 pi kali epsilon 0 kali R kali A2. Nah, di mana untuk E2 ini rho L-nya itu adalah sebesar -8 nanokolom per meter kuadrat. Nah, di sini kita rubah itu karena nano jadi pangkat -9. Jadi di sini itu -8 dikali 10 pangkat -9 satuan kolom per meter kuadrat per 2 pi dikali epsilon 0-nya itu yang sama itu 8,854 kali -12 dikali 7 dikali -7 AZ per 7. Nah, E2 ini bisa kita hitung, itu dapat hasilnya 20,54 AZ. Nah, ini adalah untuk nilai E2-nya. Selanjutnya itu kita mencari nilai E3-nya. Nah, untuk E3 sendiri itu nilainya sama. Maaf, untuk E3 itu rumusnya sama seperti E1 dan E2, dan langkah-langkahnya juga sama, itu
Nah, untuk E3 sama dengan row L3 per 2pi dikali epsilon 0 kali R dikali A3. Nah, di mana untuk mencari R-nya ini sama seperti kita lakukan di yang tahap, mencari E1 dan E2. Nah, di sini R3 itu sama dengan RP dikurang R3. Nah, untuk nilai RP-nya sendiri di R3 ini adalah 5AZ dikurangi AZ sama dengan 4AZ. Nah, untuk nilai R-nya itu adalah 4AZ. Selanjutnya untuk nilai R mutlak 3-nya itu akar 4 kuadrat sama dengan 4. Nah, ini adalah nilai R-nya untuk R3. Nah, kita kembali lagi ke rumus yang pertama, itu epsilon L3, mohon maaf, rho L3 per 2pi kali epsilon 0 kali R kali A3. Nah, tinggal kita masukkan nih, untuk E3, di E3 sendiri, itu rho L3-nya itu sama dengan 6 nanokolom per meter kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan 6 dikali 10 pangkat min 9 itu kita rubah karena nano. Jadi 10 kali 10 pangkat min 9 kolom per meter kuadrat. Per 2pi dikali epsilon 0 itu masih sama 8,854 kali 10 pangkat min 12. Kali 10 pangkat min 12 untuk epsilon 0-nya. Nah, dikali R. R-nya itu adalah 4. Tinggal kita masukkan 4 dikali 4 AZ per 4. Nah, tinggal kita hitung, dapat hasil untuk E3-nya itu 26,96 AZ. Nah, setelah kita mencari E1, E2, dan E3 itu tinggal kita hitung E totalnya. Nah, untuk E total sendiri itu penjumlahan E1 ditambah E2 ditambah E3. Sama dengan, nah E1 tadi kan kita dapat min 53,96 AZ, maaf, 92 AZ ditambah 20,54 AZ. Dan ditambah E3-nya itu 26,96 AZ. Nah, dapat hasil E totalnya itu adalah min 6,42 AZ. Nah, ini adalah untuk yang A. Kemudian yang B itu sama langkah-langkahnya seperti mencari tadi di yang bagian A, itu rumusnya juga sama, rho L per 2pi kali epsilon 0 dikali R dikali A. Nah, untuk langkah R-nya juga sama seperti yang nomor A tadi di bagian A, jadi mungkin di sini saya tidak jelaskan, langsung saja untuk nilai E1 itu kita dapatkan 53,92 AZ, kemudian E2-nya didapat 20,54 AZ, dan E3-nya didapat min 26,96 AZ. Nah, setelah E1, E2, E3-nya sudah ditemukan atau sudah dihitung, tinggal hitung E totalnya. Nah, untuk E totalnya sendiri itu sama, penjumlahan E1 tambah E2 tambah E3. Nah, di sini di bagian B ini untuk E totalnya kita dapat 47,5 AZ. Nah, selanjutnya untuk yang C. Nah, untuk yang C ini kita masih menggunakan rumus yang sama ya, seperti di yang bagian A dan B. Nah, untuk angka-angkanya juga tinggal disesuaikan saja, dan mencari R-nya itu juga sama langkahnya seperti yang di nomor A dan B. Jadi di sini saya langsung masuk aja ke hasilnya ya. Jadi, untuk yang soal nomor 3 bagian C ini, kita pertama cari S1, di mana S1-nya kita dapat 8,98 AZ, kemudian E2-nya itu kita dapat 71,90 AZ, dan E3-nya kita dapat 107,85 AZ. Nah, untuk E totalnya sendiri itu sama ya,
tinggal dijumlahkan aja. Nah, total di bagian C ini dapat 44,44,93 AZ. Nah, di mana untuk, rumus yang kita gunakan untuk bagian B dan C itu sama seperti yang di bagian A. Jadi tadi saya di bagian B-nya dan C-nya tidak saya jelaskan, mohon maaf, karena penjelasan itu sama dengan yang di bagian A. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.